disimpan lama, gampang diolah, dan enak di lidah. Tapi, apakah frozen food selalu aman dikonsumsi? Unyil kasih tahu dulu nih. Ada 2 jenis frozen food. Pertama, makanan segar yang dibekukan, seperti daging, ayam, ikan, atau sayur segar yang dibekukan. Kedua, makanan olahan yang dibekukan. Makanan segar yang dibekukan gak akan mengurangi kandungan gizinya. Karena kandungan gizi tuh bakal rusak kalau berada di suhu panas. Sementara kalau di suhu dingin ya aman-aman aja. Tapi tetap ada yang berubah, yaitu teksturnya. That's why harus diperhatikan seberapa lama makanan segar disimpan dalam kondisi beku. Kalau makanan olahan yang dibekukan gimana dong? Tinggal digoreng, direbus, atau dikukus, siap disajikan di meja makan. Ini nih frozen food yang harus dibatasi. Soalnya sebelum dijual, makanan sudah diolah dengan berbagai metode dan penambahan bumbu. Karena berbagai proses itulah, kandungan gizi pada frozen food berkurang. Belum lagi tambahan bahan seperti gula, garam, dan pengawet yang biasanya cukup tinggi. Kalau dikonsumsi berlebihan, berpotensi menyebabkan berbagai penyakit. Makanan olahan tidak disarankan untuk dimakan setiap hari. Kalaupun jadi alternatif makanan, harus ditambah menu makanan segar sebagai penyeimbang kandungan gizi. Satu lagi nih yang harus diperhatikan, tabel nutrisi dan tanggal kadaluarsa pada kemasan. Pernah dengar sosis reject? Sosis yang katanya nggak lolos quality control dari pabrik. Dijualnya secara curah atau kiloan. Harganya super murah. 1 kilogram sosis reject dijual hanya sekitar Rp15.000. Biasanya ditawarkan melalui media sosial dan marketplace sebagai sosis reject. Konsumennya dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga hingga pedagang jajanan pinggir jalan. Penasaran? Detektif Unyil mencoba memesan produk sosis reject yang ditawarkan. Sosis reject pertama dipesan melalui marketplace. Sosis reject kedua dipesan pada seorang pedagang rumahan yang biasa menawarkan sosis reject melalui media sosial. Biasanya para pedagang ini hanya melayani pembelian dengan cara COD. Apa? Ada luar sana? Kasih tahu. Kasih tahu. Oh, Satu kilogram kemasan sosis reject, pembeli sudah bisa mendapatkan 25 hingga 30 buah sosis. Kalau di rata-rata, harga satuannya sekitar Rp500 hingga Rp700 saja. Tapi coba amati lebih dekat. Sosis reject yang dibeli di marketplace dengan harga Rp15.000 per kilogram, kondisinya sudah tidak segar. Meski dikirim dengan ekspedisi sehari sampai, sudah tampak bintik-bintik putih dan mulai berbau. Sementara sosis reject yang dibeli dari pedagang rumahan dengan harga Rp23.000 per kilonya, kondisinya masih segar. Belum terbukti apakah sosis reject mengandung zat yang membahayakan. Namun, jika tidak tertulis komposisi bahan baku dan tidak ada tanggal kadaluarsa, tidak ada jaminan bagi para konsumen. Penelusuran sosis tanpa merek masih berlanjut. Detektif Unyil mencoba mendatangi seorang pembuat sosis rumahan yang menjual sosis polos layaknya sosis reject dari pabrik. Bahan baku yang dipakai sekilas tidak ada yang berbeda.
Namun saat diperhatikan ada yang aneh. Adonan yang kelihatannya seperti daging sapi giling ternyata campuran berbagai macam bahan non-daging sapi. Pelaku sengaja menggantinya dengan daging ayam giling yang dijual murah demi keuntungan berlipat. Karena kita jualnya itu untuk apa? Sapi kan mas. Kan untuk biar memikat pembeli aja mas. Jadi nggak tahu kalau ini apa, kalau nggak tahu daging ayam kan repot gitu. Sosis dengan pewarna non-makanan gak boleh dipakai sembarangan. Harus ada takaran sesuai standar Badan POM. Kalau tanpa takaran yang jelas, lama-lama bisa berakibat buruk pada organ vital dalam tubuh. Hati, ginjal, usus, hingga paru-paru, bahkan kanker. Tentunya di sana ada banyak ketidakcocokan untuk kesehatan kita. Kenapa? Karena memang bahan itu dipakai sebenarnya untuk produk, misalnya pewarna, dipakai untuk pewarna dalam hal pakaian. Kalau itu kita konsumsi terlalu banyak, maka dia akan membuat sel kita itu alih fungsi atau mati dan kemungkinan membentuk suatu kanker atau yang lain. Bukannya hemat, malah banyak menyimpan bahaya bagi tubuh kita. Tidak hanya itu, penjualan sosis tanpa keterangan seperti ini jelas tidak memenuhi standar higienitas dan ketentuan label pangan yang diisyaratkan oleh Badan POM. Katanya ngapain sih ngeliatin sosisnya kayak gitu? Ini loh Nyil, aku takut ketipu. Soalnya tadi liputannya tuh ada sosis reject. Ya tapi nggak harus kakek garis juga ketinggu. Ya kan aku nih lagi ngukur nih tuh. Ngukur panjangnya, lebarnya, diameternya. Katanya nggak prinsipnya kalau yang ada yang nggak angka nyarinya yang susah. Ya aku kan ngukur gini kan cita-citaku kan pengen jadi profesor Nyil. Daripada susah-susah gitu, mending lihat nih liputan yang satu ini, cara bedain sosis yang asli sama sosis reject. Check it out. Yuk kenali ciri-cirinya. Dari segi harga, sosis reject dijual hanya seperempat harga sosis berkualitas bagus yang biasa dijual di supermarket. Sosis pabrikan dijual Rp25.000 per 250 gram atau Rp100.000 per kilogramnya. Sosis reject dijual tanpa kemasan, hanya dibungkus dengan plastik polos atau tas kresek. Dari segi ukuran, sosis reject biasanya nggak seragam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Sosis reject dari pabrik sebetulnya beneran ada loh, tapi nggak dijual untuk dikonsumsi manusia. Meski praktis dan enak, harus betul-betul teliti ya kalau mau beli produk instan. Harus jelas produsen, kode produksi, dan tanggal kadaluarsanya. Kayak makanan instan yang satu ini nih, dijamin aman. Katanya ngapain sih ikut-ikutan? Ini kan lagi ini Nyil, ikut main video-videonya. Ih, katanya daripada main gitu. Kak, aku punya pertanyaan buat kakak. Pertanyaan apa tuh? Nih, sebentar. Kasih nih kak. Kakak suka makan mie gak? Suka? Suka makan mie. Kalau seminggu makan mie berapa kali biasanya? Sekali aja kan nggak baik. Oh gitu. Tapi suka kan? Suka. Nah, nih lihat nih ada gambarnya. Nah, itu yang paling pertama itu, yang kuning tuh apa namanya yang ini tuh? Mie godok bukan ya? Bukan, salah. Itu mie Aceh, dari Aceh. Oh dari Aceh Nyil. Iya. Nah, kalau yang ini namanya mie apa? Soto Bogor? Salah. Ini namanya mie kocok dari Bandung. Oh dari Bandung. Katinggu. Nah terus yang ini apa nih namanya nih? Itu apa ya? Nggak tahu deh itu. Nah, itu namanya mie letek dari Yogyakarta. Nah terus yang ini apa nih Nyil? Ini apa nih coba tebak Pak? Mie Jawa? Betul, itu bakmi Jawa dari Jawa, Kak. Oh bakmi Jawa. Ngomong-ngomong ini aku jadi lapar pengen bakmi Jawa Nyil. Ih, tenang Katinggu, ada loh bakmi Jawa instan. Oh ada Nyil? Ada, ini dia liputannya. Check it out. Praktis dan mengenyangkan.
Gak heran kalau mie jadi makanan favorit semua orang. Bahkan dijuluki global food. Di Jepang ada beberapa jenis mie. Yang paling populer ada ramen, udon, dan soba. Berbeda dari mie ramen dan soba, melihat ukurannya yang lebih besar, kita langsung bisa bedain mana mie udon karena lebih tebal. Aslinya sih ramen atau udon khas Jepang bukan makanan instan ya. Tapi supaya lebih praktis dan mudah dikenalkan ke seluruh dunia, dibuatlah ramen dan udon versi instan. Kembarannya ramen ada ramyun, hasil adaptasi sajian ramen Jepang. Tapi ramyun ini hits di negeri ginseng Korea. Bedanya ramyun terbuat dari mie instan berbentuk keriting. Kuahnya lebih meriah karena ada saus gochujang dan rasa asam dari kimchi. Negara yang paling banyak mengkonsumsi mie instan ya sudah pasti Cina dan Hong Kong. Indonesia tepat di posisi kedua. Setiap daerah di negara kita punya olahan mie yang dibumbui rempah berbeda-beda. Mau yang pedas, ada mie gomak. Yang asin, ada mie kocok Bandung. Mau yang asin manis, ada bakmi Jawa. That's why terciptalah bakmi Jogja instan dalam kemasan. Ready to cook. Masak 5 menit, langsung bisa disantap. Cara masaknya hampir sama kayak mie instan biasa. Bedanya, bumbu bakmi Jawa instan dimasak bersamaan dengan mie dan toppingnya. Karena bakmi Jogja salah satu favorit menu dinikmati oleh masyarakat Indonesia, kapanpun 5 menit ready to cook. Semua produknya sudah memiliki izin edar dari BPOM kok. Jadi aman. Produsen bakmi Jawa instan ini menerapkan sustainability product atau produk berkelanjutan. Semua bahan baku berasal dari pasar lokal. Bentuk mie yang dibuat bukan mie keriting, tapi mie lurus. Biasanya mie dalam kemasan dibuat kering, tapi yang di sini ada juga versi bakmi basahnya. Bakmi godok ini adalah produk pertama yang diluncurkan Januari 2020. Tidak melalui tahap pengeringan mesin. Setelah mie dicetak, dikukus dan didinginkan, langsung dikemas. Kopi nyeduh sendiri versus kopi buatan barista, mana yang lebih enak? Bahannya sih sama-sama dari biji kopi yang melalui berbagai tahapan. Biji kopi kering disaring. Pabrik kopi bubuk di Kediri ini menggunakan magnet untuk menyaring biji kopi. Jadi kalau ada kotoran seperti pasir atau logam lainnya bakal kesaring. Next, biji kopi di roasting. Di sini biji kopi dipanaskan tanpa api supaya suhunya merata. Baru deh biji kopi digiling sampai menghasilkan bubuk kopi yang siap diseduh. Terus kenapa ya kopi yang diseduh barista biasanya lebih enak daripada nyeduh sendiri di rumah? Barista punya ilmu dan pengalaman untuk menyeduh kopi. Jenis biji kopi, suhu air, dan jenis penyeduhan bakal mempengaruhi rasa kopi. That's why rasanya pasti lebih enak daripada nyeduh sendiri di rumah yang biasanya cuma pakai air panas aja. Oke. Wah, Kak, aku pengen request ganggarnya ke aku, bisa nggak, Kak? Nggak bisa, Nyil. Bisanya aku aja nganggarnya. Paling kita bisanya tulik. Oh, aku mau yang tulik nih. Nah, tapi aku pengen tanya nih, Kak. Kakak kan barista nih, Kak. Nah, kakak tahu kan kalau gizi-gizinya itu yang enak yang akan yang mana? Nah, tapi kalau yang rasanya asam itu namanya gizi apa sih, Kak? Biji Arabica. Arabica. Kalau yang pahit-pahit itu? Robusta. Nah, pertanyaannya bukan itu tapi, Kak. Emang apanya pertanyaannya? Nah, kalau orang yang jago bikin kopi namanya barista. Kalau orang yang bikin jangu, yang ahli bikin jangu namanya apa? Tahu saya. Kalau kakak tahu nggak? Nggak tahu.
Emang apaan Nyil namanya? Namanya acaraki. Acaraki. Iya, ya ngirik-ngirik sangat buat koki gitu katinggo. Oh gitu. Wah baru tahu namanya acaraki. Beda lagi ceritanya. Kalau baristanya bukan manusia, tapi robot. Robot barista ini sudah dibekali berbagai informasi tentang dunia perkopian. Sudah menjalani 3.000 jam pelatihan seduh. Punya data visual dengan 30.000 pengatur gerak. Dibekali kemampuan rangsangan panca indera. Membuat robot barista mampu mendeteksi jenis kopi yang sedang diproses. Sebelum robot barista memulai aktivitas, perlu persiapan dulu nih. Mulai dari menyalakan mesin robot, menaruh paper filter, cek air panasnya, masukkan biji kopi, menaruh gelas, serta cek-cek peralatan lain. Kalau dibandingkan, robot barista ini memang gak seluas manusia. Dalam waktu yang sama, barista bisa membuat beberapa sajian. Sementara robot hanya satu menu saja. Sebagai generasi awal, wajar kalau robot belum memiliki kemampuan multitasking. Ya, siapa tahu kan di masa depan kemampuan robot barista bisa makin berkembang menyamai manusia. Untuk membuat biji kopi jadi minuman, berbagai teknologi banyak membantu. Tapi untuk menghasilkan kopi berkualitas yang dikenal sebagai kopi termahal di dunia, tetap perlu bantuan luwak. Luwak hanya makan buah kopi terbaik. Dengan penciumannya yang tajam, luwak bisa tahu nih mana kopi yang bagus, mana yang enggak. Biji kopi yang tidak bisa dicerna luwak, konon bisa menghasilkan kopi bercita rasa lembut dan lezat. Gak heran kalau banyak petani kopi yang akhirnya memelihara luwak untuk memproduksi biji kopi berkualitas tinggi. Luwak atau musang gak cuma menarik petani kopi. Pecinta hewan eksotis juga tertarik sama musang untuk dijadikan hewan peliharaan. Bukan sembarang musang ya, tapi musang yang dibudidaya secara legal sehingga aman untuk dipelihara. Ya lihat ya. Iya ketinggalan ada musang. Ini lucu banget. Kak, tapi kalau kayak gini susah gak sih jinakinnya? Enggak susah dia tergantung kitanya. Oh, tergantung yang ngurus ya. Iya. Lagi minum susu nih. Kayak gini aku pengen banget nih punya musang. Katinggo gak bisa sembarangan lah Katinggo. Hah? Gak bisa sembarangan? Iya, aku aja gak dikasih makan apalagi musangnya nanti. Ya kalau musang mah omnivora Nyil. Makan daging iya, makan buah-buahan iya. Lah Unyil makan daging melulu. Kan biar semangat kerjanya Katinggo. Semangat, Unyil semangat. Aku mah tetap lemes. Nah, kenapa Katinggo? Soalnya aku gak disemangatin sama ayam. Ya mulai deh. Lala. Nah, kita mau intip nih usaha budidaya musang pandan. Terletak di Kediri, Jawa Timur. Budidaya musang pandan ini sudah ada sejak 2015 loh. Pemiliknya Kak Dimas Aji. Berawal dari hobi, Kak Dimas ingin melestarikan dan mengurangi resiko kepunahan musang. Akhirnya membudidayakan musang jadi solusinya. Di sini ada beragam jenis musang pandan. Mulai dari musang pandan normal, pandan mozaik, hingga pandan lesistik. Harganya gak main-main loh. Mulai dari 500.000 sampai 35 juta per ekornya. Wih, ini sih hewan peliharaan sultan ya. Ya, jadi keunggulan budidaya musang pandan ini yang pertama dia baunya wangi. Kemudian yang kedua makannya mudah, dia tergolong ke hewan yang omnivora. Kemudian perawatannya mudah dan yang pastinya menguntungkan. Usaha budidaya musang ini pemasarannya sudah hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan sudah tembus pasar ekspor juga tuh, seperti ke Singapura dan Jepang. Gak cuma itu, musang-musang ini juga dikasih tanda pengenal loh sebelum dikirim. Biasanya musang dipasang microchip. Wih, canggih ya. Tujuannya agar ketahuan asal muasal indukan musang. Karena diperjualbelikan secara resmi, musang juga dilengkapi dengan surat-surat. Semacam akta kelahiran gitu deh. Nah, kalau sudah langsung siap untuk dikirim.
Gimana? Tertarik untuk pelihara musang sultan ini?